malam hari ini untuk mengikuti workshop mengatasi nyeri dengan bahan alam. Tentu ini bukan sesuatu yang asing ya, karena bahan alam di tempat kita itu sangat banyak. Dan saya sangat menghargai Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir tepat waktu atau sebelum waktu, karena mungkin teman-teman yang lain masih ada di jalan atau ada gangguan, mudah-mudahan segera bergabung. Oleh karena itu, mari kita akan mulai workshop malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Salam jumpa Bapak Ibu yang sudah kenal, dan salam kenal untuk Bapak Ibu yang pertama kali ada di kelas Herbal Medicine. Saya sangat mengapresiasi keikutsertaan Bapak Ibu sekalian, karena nyeri adalah sesuatu yang biasa, yang juga sangat tidak biasa kalau menyerang kita, gitu ya. Bagaimana kita akan belajar 1,5 jam ke depan adalah kita akan menyamakan persepsi. Dan izinkan saya share screen untuk pembelajaran malam hari ini. Apakah slide-nya sudah terlihat, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Boleh merespon? Sudah dok. Sudah ya, baik. Baik. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat datang di Herbal Medicine Class, sebuah platform pembelajaran kelas online untuk Anda yang ingin jadi penyehat keluarga dan sesama. Mungkin kata-kata penyehat ini asing ya, tetapi penyehat ini tertulis di peraturan pemerintah, Bapak, Ibu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia gitu ya, asal kata atau kata dasarnya adalah sehat. Yang artinya adalah orang yang membuat dirinya sehat dan orang lain sehat. Dahulu, sebelum kata penyehat, itu adalah pengobat. Kaitannya adalah pengobat tradisional. Sehingga pemerintah menuliskan di aturan pemerintah menuliskan Batra, pengobat tradisional. Nah, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, budaya, kesempatan, dan pengaruh banyak hal, pengobat tradisional berubah menjadi hatra. Mengapa hal ini terjadi? Saya pikir itu ada banyak pertimbangan Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya sejarah ini berasal dari sebelum Batra, dukun gitu ya. Kalau kita bicara dukun itu sekarang artinya direduksi menjadi sesuatu yang negatif. Padahal Jennifer Nurse, salah seorang peneliti dari Inggris, Jennifer Nurse, seorang peneliti dari Inggris itu menemukan kata dasar dukun itu berasal dari bahasa Persia. Dukan yang memiliki kemampuan untuk mengobati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan sebagainya. Jadi ada penurunan arti nih Bapak Ibu ya. Berdasarkan Kamus Inggris Melayu yang diterbitkan 1701 Masehi, dukun tidak didefinisikan dan diidentikan sebagai orang yang memiliki kekuatan spiritual. Akan tetapi orang yang memiliki keahlian khusus. Pada awal abad ke-20, kata dukun dalam ensiklopedi 1917 didefinisikan sebagai praktisi pribumi yang memiliki segala keahlian termasuk medis. Di sini, dukun digambarkan sebagai profesi resmi yang didominasi oleh perempuan daripada laki-laki. Kenapa banyak perempuan? Karena deskripsi dukun pada waktu itu bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Seperti kelahiran bayi, membuat ramuan herbal, merawat bayi, merawat ibu yang melahirkan, sampai merawat bayi sampai menjadi balita. Jadi di sini tidak ada unsur magis negatif, melainkan kesehatan atau medis. Bapak Ibu mungkin ngapain menjelaskan seperti ini gitu ya? Karena sekarang adalah ranah di mana kita, masing-masing kita menjadi penyehat untuk diri kita sendiri dan untuk
sesama kita, baik itu keluarga atau orang lain. Nah, banyak teman-teman di Goka SI itu sudah memberikan saran-saran ya, baik itu melalui herbal yang dikonsumsi atau membuat cuka dan konsumsi sendiri, ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur. Kemudian membuat makanan-makanan yang diajarkan, workshop yang akan membuat kita menjadi produktivitas kerjanya meningkat. Demikian sebagai awalan mengapa kita itu saya terutama ya mengajak Bapak Ibu menjadi penyehat. Dan yang belum kenal, perkenalkan saya Prapti Utami, founder Herbal Medicine Class, dan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita akan ke depan karena ketika saya mengajar, saya pun juga belajar. Nah, kita akan membahas mekanisme tubuh kita, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang nanti kita akan bahas, karena setiap pembahasan itu ada unsur 3 ini. Homeostasis atau keseimbangan, harmonisasi, dan otomatisasi. Istilah ini ada di pembelajaran fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi, baik itu kimia maupun fungsi dari tubuh, terutama fisiologi manusia. Nah, hal ini ingin saya sampaikan karena ini sangat mendasar sekali, karena perspektif kita sudah sangat direduksi atau dikurangi dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, ada 3 bagian juga yang nanti akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Bagaimana cara manusia mengatasi nyeri kita, kemudian bagaimana cara tubuh mengelola nyeri, lalu harmonisasi keduanya dengan cara pikir natural. Saya tidak akan mengada-ada mengajak Bapak Ibu berpikir sesuatu yang berbeda, tetapi nanti kita akan berkaca bahwa tubuh kita itu sudah melambangkan sesuatu yang menarik karena sebenarnya adalah mewakili hal-hal yang kita lihat. Tubuh kita itu mikrokosmos yang akan mewakili makrokosmos. Kita tidak pernah melihat mikrokosmos, tetapi penelitian-penelitian, pembelajaran-pembelajaran, para ahli membukakan. Ketika kita melihat makrokosmos, sesuatu alam semesta yang bisa kita lihat, kita bisa melihat diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita akan membahas sebenarnya hampir semua orang itu pernah merasakan nyeri ya. Namun seringkali diabaikan. Kira-kira benar atau tidak? Bisa benar, bisa tidak. Benar itu karena mungkin sudah pernah merasakan nyeri. Ya udahlah nanti paling hilang sendiri gitu ya. Misalnya capek, kurang tidur, ya sudah tidur, nanti kan hilang sendiri. Seperti itu. Saya banyak sekali ketemu teman-teman, kalau misalnya kamu kalau pusing ngapain? Ya sudah saya tidur. Teman saya punya sinusitis nih Bapak Ibu. Kalau aduh pusing sekali, terus kamu subuh ngapain tidur? Atau misalnya dia punya migrain. Bayangkan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada yang migrain ya malam ini ya. Terus gimana kamu cara mengatasinya? Ya aku tidur aja, nanti bangun sudah sembuh. Waduh keren sekali. Tidak perlu intervensi, tetapi apakah betul seperti itu? Seperti itu ya. Nah, mungkin kita belum pernah merasakan sesuatu yang ekstrim gitu ya, tetapi mungkin kita pernah juga mendengar atau mengantar orang tua, kakak adik yang sakit dan harus ke dokter untuk mengatasi rasa nyeri. Nah, ketika nyeri datang dengan intensitas yang tinggi, Bapak Ibu, pasti akan membuat suasana akan berubah, gitu ya. Misalnya di dalam keluarga lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba di belakang ada yang teriak-teriak karena spontan saja karena merasakan nyeri, misalnya sedang angkat galon, lalu pinggangnya nyeri gitu. Atau tiba-tiba di kamar mandi ada yang terjatuh dan waduh jadi riuh gitu ya. Kalau ada 10 orang, 10 saran biasanya kita yang nyeri jadi bingung gitu. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit tentu penanganannya juga berbeda-beda ya. Nyeri yang akut, dokter akan menganamnesa, memeriksa secara fisik karena akan mengkonfirmasi sebenarnya apa yang terjadi. Dan mungkin bisa jadi dokter, oh nggak apa-apa ini, tidur yang cukup saja, minum air putih, dan tidak memberi obat. Tapi ada juga yang memberi obat untuk berjaga-jaga. Nah, hal ini terus dan akan terjadi Bapak Ibu. Karena ketika kita nyeri, kalau otak kita memikirkan bahwa nyeri itu sesuatu yang menakutkan, itu akan panik terus.
ketika kita menghadapi nyeri. Dan biasanya kalau seperti itu solusinya kemana? Ya, ke rumah sakit atau ke tempat pemeriksaan, ke pelayanan kesehatan seperti itu. Karena saking paniknya. Padahal tidak seperti itu juga sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada anak kecil sangat nyata ya, kalau anak kecil kesakitan itu akan menangis, tapi belum tentu juga anak kecil menangis karena sakit. Kira-kira kenapa? Mencari perhatian, gitu ya. Itu mirip-mirip seperti orang yang sudah sepuh. Nah, di sini memerlukan kejelian kita, Bapak Ibu. Apalagi bayi, gitu ya. Bayi itu belum bisa bicara. Pernah sekali waktu saya berjumpa dengan seorang ibu. Dia punya anak bayi, nangis terus. Kenapa ini? Dibuka apa namanya pakaiannya, ternyata waktu kecil itu kan ada kaos kaki yang direnda-renda itu ya. Nah, benangnya itu membelit jari kakinya. Dia teriak-teriak, nangis, nggak jelas, dikasih susu nggak mau dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merespon rasa nyeri terhadap anak yang tidak bisa bicara? Tetapi kalau misalnya anak yang sudah agak dewasa, dia akan menangis gitu ya. Dan kalau kita tanya, kamu kenapa jatuh? Kita akan lihat ada semacam gradasi rasa nyeri yang menurun. Ketika bisa jadi kan kalau anak-anak jatuh gitu langsung dia nangis, ketika diatasi dia turun. Tapi ada juga yang nangis, kenapa dia langsung nangis? Nah, itu adalah sebuah pengalaman bagi anak kecil itu dan bagi orang tuanya. Bagaimana mengatasi nyeri. Nah, kalau misalnya anak-anak yang digigit semut misalnya, kalau kita tahu penyebabnya apa, ya kita bisa ambil daun sambung nyawa. Kita bisa ambil ditumbuk dan dilumatkan di tempat yang digigit serangga itu, gitu ya. Atau misalnya lecet. Anak-anak itu kalau lecet itu kalau mau diobati kan pasti tarik-tarik kakinya, takut perih gitu ya. Maka kita bisa berikan virgin coconut oil gitu. Nah, sekali lagi penanganan nyeri akut mendadak dan intensitas yang tinggi itu pasti berbeda dengan nyeri yang kronis. Nah, pembatasan ini banyak definisi Bapak Ibu ya, dan tentu ini tidak perlu dipusingkan karena biasanya yang menilai adalah dokter, tetapi kita juga tidak salah untuk mengerti. Jadi ketika kita menderita nyeri kronis, misalnya yang sudah 50 tahun ke atas nih ya, seperti saya, itu berbeda sekali ketika berumur 30 tahun gitu. Lelah ataupun yang sudah lama misalnya harus mengejar target sesuatu dan betul-betul lelah sekali, maka mesti harus membayar tidur, padahal tidak bisa itu, tidur dibayar tidak bisa. Kemudian pegel-pegel dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Nah, kita bisa melakukan tindakan preventif supaya tidak pegel-pegel, pijat misalnya, atau refleksi, atau masas yang menolong kita untuk bisa lebih fresh seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasi nyeri itu juga merupakan tindakan kita supaya tidak kambuh. Karena kalau sudah terjadi kekambuhan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana cara kita mencegah nyeri saat datang, atau bagaimana pada saat nyeri itu betul-betul nyeri dan kita tidak bisa mengatasinya, itu memerlukan ketenangan. Dan ingat-ingat bahwa nyeri adalah rasa yang unik. Satu sisi memunculkan rasa sakit, sisi yang lain menunjukkan bahwa tubuh kita itu kuat. Karena nyeri adalah bermanfaat. Bagaimana mungkin? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, kalau ada kasus-kasus diabetes misalnya. Kalau kita digigit tikus kan, aduh udah teriak-teriak, lihat tikus saja udah lari gitu kan ya. Tapi ada juga kasus-kasus yang gangren, karena ada diabetes, digigit tikus, lepas, tidak masalah. Berarti ada jaringan yang rusak, yang tidak terkoneksi dengan otak kita. Nah, itulah yang menunjukkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa ada kekuatan di balik nyeri, gitu ya. Atau pada saat nyeri, disitulah kekuatan kita muncul. Ada proses-proses kimia yang nanti akan saya tayangkan,
untuk Bapak Ibu boleh melihat bahwa semuanya sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa memakai cara tubuh kita, cara yang terjadi di tubuh kita untuk merespon apa yang ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu, tidak jarang juga ya kalau misalnya kita nyeri, kita ingin cerita kepada dokter atau siapapun yang di dekat kita. Aduh, aku nyeri. Terus ditanya, nyerinya di mana? Di ulu hati misalnya. Di ulu hati rasanya seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk, terbakar, atau menyebar. Nah, itu memiliki arti yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kalau ditusuk, itu biasanya ada semacam kontraksi, gitu ya. Nah, kalau panas, itu biasanya ada faktor syaraf yang terganggu, atau kesemutan, atau menjalar seperti itu ya, nyerinya seperti berjalan seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa memisahkan satu sama lain. Oh, ini gangguan syaraf. Oh, ini syarafnya tidak apa-apa, tidak juga. Sekali lagi, seperti yang saya bilang di atas, bahwa kita belajar bagaimana kita melihat sebuah keseimbangan, harmonisasi, dan otomatisasi. Ada sebuah sinkron antar sel dan syaraf yang akan menghubungkan komunikasi mereka ke otak. Sehingga otak mempersepsikan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, tidak jarang juga Bapak Ibu, kalau misalnya kita lagi, atau misalnya waktu muda ya, patah hati, aduh nyerinya di mana? Gak jelas nyerinya di mana. Terus kamu nyerinya di mana? Gak tahu. Ya karena sakit hati, badan nyeri semua. Tetapi ada juga rasa nyeri sekali, tapi tidak ada bendanya. Namanya nyeri pantum. Nyeri pantum adalah nyeri yang dirasakan oleh orang-orang yang pasca amputasi. Ini blunder Bapak Ibu ya, antara psikologi dan fisik. Ketika rasa nyeri, ditambah lagi tidak bisa melihat kaki, itu menjadi sesuatu stresor yang cukup berat pada orang yang pada masa-masa di mana orang yang baru diamputasi seperti itu. Nah, selesai pembelajaran ini sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa klop ya. Jadi kita nanti bisa lebih mengenal diri sendiri dengan rasa nyeri yang muncul dan bisa mengendalikan. Kemudian bisa mengenal jenis nyeri. Tentu ini akan menolong kita Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita nanti bisa melihat jenis nyeri yang seperti apa, menunjukkan apa. Tentu sekali lagi tidak ansih atau tidak murni kita langsung yakin karena itu, gitu ya. Kemudian kita bisa memahami skala nyeri. Seperti tadi anak kecil. Nih anak kecil nyeri beneran atau bohongan gitu. Atau kita sendiri bisa mengerti skala nyeri. Seperti saya ketika mendampingi, kebetulan beberapa minggu ini saya mendampingi beberapa orang yang mengalami perdarahan, kemudian saya berikan ramuan, lalu setelah minum beberapa hari, beliau WA saya mengatakan, "Dok, saya sangat nyeri, seperti ketarik." Pertanyaan saya, bisa ditahan nggak? Bisa dok. Oke, kalau bisa berarti ambang nyerinya masih oke. Tetapi kalau tidak bisa ditahan, kalau tidak bisa ditahan stop, kalau bisa ditahan lanjut. Mengapa Bapak Ibu? Nanti kita bisa lihat ketika kita melihat proses radang, nanti kita bisa melihat bahwa nyeri itu adalah sesuatu yang memang diciptakan, dimunculkan oleh tubuh kita melalui zat-zat kimia yang kecil-kecil yang akhirnya akan dihantar oleh sel syaraf ke otak kita sehingga otak kita mempersepsikan rasa itu, gitu ya. Dan yang ketiga adalah lebih empati dan dapat menolong orang lain, terutama orang-orang terdekat, baik itu pasangan, anak-anak, atau orang tua. Memang untuk orang tua juga begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa mengungkapkan rasa itu, tetapi juga kadang-kadang kita bingung. Aduh, tanganku sakit. Ketika dilihat sakit tangannya tidak ada apa-apanya, gitu. Nah, bagaimana kita menjadi empati dan bisa membantu kalau di dalam dunia kedokteran itu memberikan placebo. Placebonya bukan placebo itu adalah sediaan yang netral, tidak berguna, tetapi bisa mempengaruhi
mempengaruhi psikologi atau hasil dari penelitian itu. Jadi kita bisa memakai ramuan itu sebagai placebo dalam tanda kutip. Oke, baik Ibu nyeri ya. Oke, nanti direbuskan serai dan jahe ya. Serai dan jahe ini bisa mengurangi nyeri. Kita tidak bohong, karena kita juga tidak tahu kan ya. Tidak tahu ini nyerinya di mana dan karena apa. Dan yang keempat, dapat memanfaatkan herbal dengan benar untuk mengatasi nyeri di rumah atau di kantor kalau Bapak Ibu ngantor gitu ya. Yang kelima adalah tetap tenang karena nyeri datang sudah memahami gitu ya, dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tentu ini perlu, kita tidak berharap orang rumah nyeri ya Bapak Ibu ya, tetapi minimal kita bisa paham. Tapi juga bukan juga tidak waspada. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya mendampingi sekelompok lansia, setiap Selasa sore waktu itu saya selalu mendampingi lansia, kemudian setiap itu saya ukur tensinya, kemudian saya ngobrol bagaimana keadaan mereka gitu ya. Tiba-tiba ada yang jatuh dan dia memegang ulu hati dan agak ke atas gitu, ke dada gitu ya, dada kiri. Waduh, ini bagaimana ini? Saya mesti bagaimana gitu kan ya? Di tempat umum ada serangan yang sangat nyeri dan saya tidak pernah melihat oma itu merasa nyeri seperti itu gitu. Maka saya memutuskan oke, dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit di EKG ternyata serangan gastritis akut. Ya, tidak masalah. Daripada ketika kita tahu itu tanda-tanda serangan jantung, kita biarkan saja, kita menganggap itu gastritis atau lambung, bisa berabe kita. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu, ketika ada nyeri muncul, gitu, ada yang muncul, misalnya di sini Bapak Ibu ya, entah itu di kepala itu kan kita bisa melihat banyak sekali organ. Nyerinya di mana? Gitu. Nyeri itu bisa menunjukkan gangguan organ setempat. Misalnya, di sini apa Bapak? Ini sinus. Bisa jadi ini sinusitis. Oh, lagi sinus ya iya. Atau di sini. Waduh, ini kenapa ya? Nah, kita mesti cari, kita atau saya, atau Bapak Ibu, diri sendiri mesti cari kira-kira penyebabnya apa ya. Nah, atau kemudian nyeri di pundak sini. Nah, kebanyakan kita duduk gadget gitu ya, terlalu lama duduk sehingga kita mesti melepaskan ketegangan. Tuh. Melepaskan ketegangan itu ada berbagai cara, dengan massage sendiri atau dengan tapping gitu ya, dengan tapping sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan tangan begini, lalu bisa dipukul-pukul sendiri. Nah, kalau mau pijat sendiri apa enaknya? Tapi enak Bapak Ibu. Bisa coba. Itu ya. Ya, bisa tapping sendiri. Nah, kalau misalnya pakai satu kan nggak berasa. Pakai jari kita, ujung-ujung jari. Nah, kita bisa mendefinisikan atau kadang-kadang kita tidak bisa mendefinisikan. Ini nyeri kenapa ya? Tapi kalau sini sih kebanyakan sih duduk atau lama pegang gadget atau duduk yang salah seperti itu ya. Nah, ketika hal itu terjadi, kira-kira Bapak Ibu mau apa? Nah, ketika kita men-tapping seperti ini, maka ini kadang-kadang kurang keras misalnya ya, kita kerasin, nyeri apa enak ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita sedang mencari keseimbangan. Kita sedang mencari keseimbangan, ada sesuatu yang nempel, rasa yang tidak nyaman, kita ingin nyaman. Otomatis Bapak Ibu, tanpa diajarin siapapun, kita akan mencari keseimbangan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, keseimbangan itu apakah sama? Tidak. Ini beda 180 derajat karena ini di kanan dan ini di kiri. Tidak ada yang sama. Kalau kita mengatakan seimbang itu sama, salah. Ya, karena ketika keseimbangan terjadi atau ketika jungkat-jungkit gitu ya, kalau anak-anak jungkat-jungkit terus sama, itu tidak sama. Karena arahnya pun juga beda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu yang berbeda, mutlak berbeda, orang di kanan dan kiri kan tidak mungkin bertemu kan? Itu menjadi satu kesatuan.
Nah, ini sebenarnya homeostasis di dalam tubuh kita yang dibangun untuk membuat keseimbangan demi keseimbangan setiap saat, setiap waktu. Termasuk yang men-trigger kita ingin nyaman. Nah, begitulah Bapak Ibu kira-kira ketika di tubuh kita terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu mengatasi nyeri? Ya, nyeri adalah keluhan terbanyak yang mendorong manusia kita untuk pergi ke dokter. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ketika sakit itu kenapa? Biasanya anak-anak, ma aku pusing, ma aku sakit badannya, atau demam gitu ya, nggak enak, dipijit juga malah tambah sakit seperti itu. Nah, hal ini mendorong atau kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan itu keluhan utamanya apa? Keluhan utama adalah keluhan yang mendorong orang itu datang ke pelayanan kesehatan. Nah, ada yang ke pelayanan kesehatan, ada yang ke sinse, ada yang ke dukun, ada yang ke tabib. Itu hal yang sangat lumrah karena kadang-kadang masih banyak juga kan ya, setelah kecelakaan pun juga nggak mau ke UGD, mau ke dukun tulang misalnya. Ya, kita nggak bisa melarang kan Bapak Ibu ya, karena ke rumah sakit takut, jalan lihat UGD aja takut, udah ke tabib sajalah, mendapatkan terapi jamu atau pijat atau dibebat seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini apa ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, merusak suasana hati kita juga rusak kan ya? Karena bagaimanapun kita pun akan cari-cari gimana ya caranya supaya eh, tertolong gitu ya. Dan bagaimana kita, sekali lagi di slide sebelumnya saya mengatakan, bagaimana kita merespon rasa nyeri dengan cara pandang dan cara berpikir bahwa melihat penderitaannya itu adalah sebuah peringatan dan sebuah manfaat dalam tanda kutip. Tentu kita tidak bisa ya ketika jebret, wah ini bermanfaat, enggak juga ya. Itu adalah di bawah kesadaran alam bawah sadar kita otomatis. Ini berarti peringatan, ada sesuatu yang tidak sedang berusaha seimbang seperti itu. Mengapa orang yang pusing berdiam? Itu kan berarti apa ya? Dirinya sedang mencari keseimbangan. Kalau dipaksa, itu ada keseimbangan baru namanya maladaptasi. Yang ada nanti jatuh. Jatuh itu adalah sebuah keseimbangan karena tidak ada apa ya barrier sesuatu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira ketika nyeri datang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Boleh? Sekarang mulai chatting sambil saya akan bicara. Jadi silakan dituliskan nyerinya, jenis nyerinya. Misalnya nyeri kepala, nyeri lambung, atau nyeri sendi. Penyelesaiannya menggunakan apa? Silakan ditulis ya. Boleh di chat, kirim ke saya, private ke saya, personal. Apakah Bapak Ibu menggunakan cara alami atau tidak alami? Alami, lawannya tidak alami, ya. Kemudian non farmakologi. Ini istilah di medis biasanya begitu ya. Terapinya apa? Non farmakologi. Nanti akan lebih jelas saya terangkan. Kemudian farmakologi. Apa itu? Farmakologi itu biasanya obat-obat medis. Kemudian non farmakologi banyak. Ada akupressure, ada akupunktur, ada aromaterapi, essential oil dan sebagainya. Dengan bahan-bahan yang organik atau dengan bahan-bahan yang sintetis. Menggunakan cara tradisional atau konvensional. Tidak perlu ditulis semuanya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa nyerinya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana, lalu hasilnya seperti apa. Lalu pergi ke dukun, tabib, sinse, atau ke dokter. Nyeri sendi, digosok minyak kutus-kutus. Wah ya, minyak kutus-kutus made in Indonesia ya. Nyeri lambung biasanya menggunakan minum air putih hangat dan memijat area di dekat pinggang. Wah, ini
kalau di dekat area dekat pinggang ini namanya sembuh alih gitu ya. Kalau nanti ada nyeri alih ini sembuh alih. Nah, kalau bisa memijat ini Bu Dia Oktavian ini nanti mesti ceritain ya. Jadi ketika dipijit mananya yang sembuh mananya. Eh, Bisa nyeri lambung bisa dengan clove oil. Ya, saat nyeri lutut, saya coba gerakan pelan supaya bisa dilenturkan kembali. Yes, ini adalah cara yang sangat alami, sangat natural. Nyeri kesleo diatasi dengan kompres dingin dan dibalur krim seperti hot cream dan kawan-kawan. Ya, oke. Ini berarti nyeri kesleo yang akut ya. Karena kalau sesuatu yang akut itu kompres dingin. Kalau yang kronis itu hangat. Kenapa? Karena kita nanti akan lihat peradangan akut itu apa yang terjadi. Sedangkan peradangan kronis itu biasanya sudah kaku gitu ya. Sehingga kompres hangat itu lebih nyaman. Kalau pusing biasanya saya seduh teh rempah daun pandan rasanya lebih rileks langsung istirahat. Oke, sip. Nyeri lambung minum air hangat. Kalau nyeri lutut menggunakan magnesium oil spray. Ya, ada banyak sekali. Ya, belum ada yang nulis secara konvensional ini. Pusing mencari solusi dengan terapi alami, misalnya dengan tidur menghadap ke kanan dan sujud yang lebih lama. Yes, ini adalah cara posisi yang menolong stretching dan akan meregangkan syaraf-syarafnya. Kemudian, tadi Mbak Indah ya, kalau pusing teh rempah dan seduh teh rempah daun pandan. Iya, daun pandan itu analgetiknya keren. Rasanya lebih rileks. Gampang ya daun pandan. Kemudian dipijet-pijet jari jempol tangan. Ini ya, yang menggunung ini ya. Jadi ada titik yang bisa menolong sebagai analgetik. Nyeri kepala, pusing seperti ada air di kepala, mengatur nafas dengan menutup salah satu lubang hidung dan tarik dan buang nafas bergantian minum air hangat semprot hidung kalau sampai mampet. Kemudian nyeri lambung, kembung dan kaku. Saya angetin pakai minyak refleksi titik lambung sama minum peppermint oil, jahe sereh. Dipijat-pijat. Dibantu Reiki, akhir tidur. Waduh, ini keren banget ini. Bu Kenti ini tidur adalah happy ending ya. Waktu ada masalah pinggang, saya ke Shinsei karena setelah terapi renang, fisioterapi kambuh-kambuh terus. Ya, jadi ada semacam stages ya Bapak Ibu ya, stages di mana bisa menyembuhkan diri sendiri dan perlu pertolongan orang lain. Itu tidak masalah. Nyeri pinggang belakang karena kebanyakan duduk dengan tiduran tengkurap. Iya. Nah, ini adalah Bu Pratiwi betul-betul mempraktekkan keseimbangan ya. Jadi kebanyakan duduk lalu tengkurap. Ada gerakan-gerakan yang sebenarnya kita bisa lakukan sendiri. Nanti saya mencoba download tapi agak kesulitan Bapak Ibu, tapi nanti saya akan coba. Kalau sudah di grup WA saya akan kirim link yang nanti akan bisa dipakai ya untuk keseharian kita karena saya pikir itu sangat bagus, tidak repot dimanapun kita bisa melakukannya. Nyeri sendi saya oles pakai FCO dan essential oil ya. Oke, ketika nyeri mens akut minum painkiller. Mens akut minum painkiller. Oke. Nanti bisa pelan-pelan bisa beralih, bukan beralih tetapi pelan-perlahan-lahan sebelum nyeri datang, kita cegah dulu. Bukan berarti kita nggak mau menghadapi kenyataan ya, tetapi kalau bisa kalau mereduksi atau mengurangi begitu. Nyeri lambung alami dengan minum ramuan kunyit jahe madu. Saya punya asumsi Bapak Ibu berhasil ya, berhasil mengatasi nyeri ini. Oke. Nyeri punggung bawah pakai kunir putih dan kuning, diseduh air hangat, terus ke akupunktur. Tidak sering dan stretching tiap pagi. Keren. Stretching adalah sesuatu yang baik sekali untuk meregangkan otot dan nafas, syaraf ya. Nyeri terutama di sekitar punggung dan pundak juga leher, biasanya saya pijat dengan minyak kutus-kutus atau minyak kayu putih. Minum air hangat atau minum ramuan kunyit dan sereh. Keren.
kunyit dan serai. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Harap nanti kebiasaan ini ditularkan karena kita masih punya PR. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bergandeng tangan untuk melihat ada banyak sekali area yang harus kita kerjakan. Bukan memberi pekerjaan, tapi mari kita bersama-sama untuk menyehatkan manusia di dunia kita. Ya. Nah, bagaimana mengatasi nyeri? Bapak Ibu tadi sudah mengatakan ada yang akupressure, akupunktur, olahraga, jalan, lari, tidur, duduk-duduk. Tadi tiduran bisa tengkur, bisa telentang gitu ya. Kalau saya kebalikannya, kalau saya duduk kebanyakan saya telentang, tapi apa ya namanya diganjel punggungnya seperti itu. Itu rasanya langsung yes. Ya, kemudian minum jamu, jus, smoothie tadi sudah diwakili ya, minum bikin jamu dan sebagainya, dan makan buah dan sayur. Buah dan sayur adalah di sana banyak agen antiinflamasi dan sehingga relate atau berelasi dengan anti nyeri. Tentu tidak langsung seperti membalik telapak tangan ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan. Tidak langsung ketika nyeri, tetapi menjadi habit seperti itu. Nah, walaupun kita tidak tahu apakah kita bakal terserang nyeri nanti, gitu ya. Kita tidak tahu, tetapi minimal kita sudah berjaga-jaga, antioksidan, dan yang paling penting ada sistem kita, sistem imunitas kita terjaga dengan baik. Nah, yang tidak alami, Bapak Ibu, saya tidak dualisme ya, tetapi kita akan lihat masing-masing punya peran. Ya, kita ada kasus-kasus yang memang harus dioperasi dan harus minum obat-obatan, tetapi kita pun juga perlu berpikir ya, radioterapi, fisioterapi itu alami ya, tetapi ada juga yang memakai sinar. Kalau sinar matahari, oke lah free. Tetapi kalau sinar yang di fisioterapi kita mesti bayar gitu ya. Kemoterapi. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa ada cara. Ini adalah step yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi nyeri yang datang kepada tubuh kita. Kita punya cara, kita punya pengalaman, dan kita punya solusi kalau nyeri itu datang lagi. Maka kita sampai kepada bagaimana tubuh kita itu memiliki manajemen untuk mengatasi nyeri. Ya, jadi betul-betul tidak tertandingi dan terus berlangsung di dalam tubuh kita dan kita tidak menyadarinya. Jadi kita manajemen tubuh kita itu terus berjalan gitu ya. Itu betul-betul ajaib. Buktinya apa? Buktinya kita masih hidup. Dan kita akan berpikir dari sisi untuk belajar bagaimana cara berpikir alamiah melalui manajemen tubuh kita. Yang sebenarnya adalah bagaimana kita itu seringkali kalau nyeri ya pakai painkiller gitu, shortcut. Nah, karena ya harus segera mengerjakan, harus dituntut target seperti itu. Nah, bagaimana kita belajar hal-hal seperti ini adalah kita memiliki pengalaman. Sekali lagi bahwa nyeri adalah pengalaman yang tidak enak dan rasanya unik. Karena seperti tadi saya mengatakan, seperti koin yang dua sisi. Koin itu satu adalah sisi yang kanan dan kiri. Seperti timbangan tadi. Satu, kanan dan kiri. Tidak ada kesamaan sama sekali. Karena betul-betul berbeda satu sama lain. Jadi bagaimana pengalaman yang tidak nyaman itu menjadi sesuatu yang unik karena nyeri itu satu sisi memberikan penderitaan, sisi lain memberi manfaat. Seperti koin. Nah, nanti koin ini akan bergerak-bergerak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda, tetapi satu kesatuan. Inilah homeostasis di dalam fisiologi yang sebenarnya adalah ilmu dasar ketika saya belajar tentang kedokteran. Tetapi ketika sudah lepas kedokteran, itu berbeda jauh dan bahkan tolak belakang. Inilah yang sebenarnya kita akan belajar bahwa ketika kita menyadari hal ini, nyeri itu bukan ansih nyeri saja Bapak Ibu, tetapi melibatkan perasaan. Tidak ada nyeri yang karena ada
reak atau zat-zat kimia yang keluar atau melibatkan sel-sel syaraf, tetapi merupakan pengalaman pribadi yang sangat unik sehingga ada diagnosa dokter itu kalau bingung Bapak Ibu, psikosomatis. Psiko itu psikis, soma itu tubuh. Karena yang muncul itu hmm, tidak berelasi dengan misalnya, aduh sendinya sakit, padahal sendinya baik-baik aja. Disuruh gerak-gerak ya bisa gerak, disuruh pegang, ditarik juga bisa masih kuat. Apa ini? Nah, kemarin sore saya bertemu dengan seorang ibu yang akhirnya ketemu dengan dokter yang mendiagnosa putranya itu psikosomatis. Kalau saya melihat itu cukup, saya waktu itu agak pusing juga gitu ya, bukan menangani, tetapi kita ngobrol baik-baik aja, hasil lab juga baik. Akhirnya ada dokter yang mengatakan anak ini ada sesuatu yang dipendam di bawah alam bawah sadar, sehingga muncul menjadi sebuah psikosomatis, sesuatu yang muncul, yang dirasakan, yang membuat dia tidak produktif, tidak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya tadi katakan bahwa ini menjadi sesuatu yang prinsip bagaimana kita menilai rasa nyeri itu. Nah, ketika kita berbicara tentang pengalaman, itu pengalaman sensori dan emosional itu akan berhubungan dengan rusaknya jaringan, gitu ya. Dan ini disebut pengalaman subjektif dan objektif. Subjektif itu hanya dirasakan kita kan ya. Seperti anak kecil tadi, anak kecil itu merasakan nyeri yang merasakan dia sendiri gitu. Dan dia bisa mengatakan nyeri sekali, bisa juga menyatakan tidak nyeri. Karena ada juga ya anak yang nahan gitu. Nahan nyeri karena tidak mau diketahui, tapi kita bisa melihat. Kita bisa melihat tubuhnya itu sedang menahan nyeri. Nah, sehingga ketika kita melihat bahwa nyeri itu melibatkan psikologi dan emosional, kemudian bagaimana itu berkaitan dengan pengalaman, itu tidak bisa kita ukur. Tetapi kita tidak bisa memisahkan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kerusakan jaringan, kemudian sensor nyeri itu sangat objektif karena bisa diukur. Misalnya sensor nyeri itu ketika ketika misalnya jatuh misalnya jarinya menahan, ketika digerakkan itu terlihat tidak seperti yang kanan misalnya, atau ketika disuruh memegang sesuatu lemah misalnya gitu. Nah, itu menunjukkan ada kerusakan jaringan atau potensi adanya kerusakan jaringan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa nyeri itu melibatkan objektif dan subjektif yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa menghakimi orang itu bohong atau orang itu ngerjain kalau kita belum bisa membuktikan bagaimana sisi objektif ini kita buktikan seperti itu ya. Dan kita perhatikan juga sisi emosional. Ada banyak kasus, terutama nih Bapak Ibu, ada teman-teman, ada yang seorang psikolog atau psikiater nggak ya? Itu pasti banyak sekali keluhan-keluhan psikosomatis. Tidak terlihat, tetapi itu muncul. Nah, bagaimana kita empati kepada orang-orang, terutama tadi saya katakan, anak-anak maupun orang tua. Bagaimana kita empati itu sangat menolong kita bisa mengatasi nyeri, gitu ya. Nah, kita akan lihat urutan terjadinya kerusakan jaringan itu karena ada trigger, Bapak Ibu. Nah, saya akan coba bedakan, tapi sekali lagi tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri ya. Triggernya itu akan merusak jaringan, katakan seperti itu, supaya lebih mudah. Nah, kerusakan jaringan ini bisa disebabkan karena hal-hal dari dalam. Misalnya, contoh yang paling gampang, daya tahan tubuh yang drop gitu ya. Kemudian ada trigger yang dari luar. Misalnya apa kalau trigger dari luar? Bahan-bahan kimia, sabun, sabun mandi, sampo, kemudian polusi, makanan, minuman, kemudian apalagi hal-hal yang ada di luar yang men-trigger. Dan tidak mungkin hal yang di luar tiba-tiba langsung membuat radang, kan tidak ya? Ada faktor yang internal akan merespon. Hal ini sangat penting kita tahu supaya kita tidak memotong atau tidak shortcut seperti saya tidak akan mendiskreditkan painkiller Bapak Ibu ya. Sekali waktu kita juga perlu painkiller gitu ya.
Kalau dari sisi objektif ada kerusakan jaringan misalnya ketika terjatuh kemudian daya tahan tubuh kita drop, maka sel-sel tubuh kita itu mencoba untuk mengeliminasi, tetapi ternyata kita demam, itu berarti ada respon yang tidak seimbang. Ini kerusakan dari luar lebih banyak sehingga daya tahan tubuh kita tidak kuat. Misalnya ada kena bakteri, virus, dan yang tidak terhindari, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang menyerang tubuh kita. Nah, beda lagi kalau serangan di luar itu banyak, tetapi daya tahan tubuh kita kuat, maka nyeri itu tidak hadir karena sangat sangat responsif daya tahan tubuh kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa pertahanan tubuh kita itu sangat penting? Karena sistem imunitas kita adalah merupakan garda depan. Dialah yang akan berespon dan bereaksi, dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh otak. Oleh karena itu, bagaimana cara berpikir itu akan menentukan sistem imunitas. Bapak Ibu punya teman nggak ya yang panikan sekali? Dia sangat panik sehingga semua jadi mendrive dia menjadi sesuatu yang ini ngapain sih? Nggak apa-apa juga gitu. Jadi kita heran-heran aja, ini kenapa mesti panik? Karena panik itu akan mendorong gitu ya, mendrive, akan mendorong tingkah laku dari yang mungkin kita tidak jelas ini kenapa ya gitu. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana tubuh kita itu punya manajemen nyeri yang berkelanjutan, ya. Jadi kita akan melihat 3 proses yang terjadi di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah peradangan tersamar. Peradangan tersamar bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti kelas basic, hal ini tidak asing lagi ya, tetapi ini mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa ini sedang terjadi terus di sekitar kita. Jadi tidak merasa nyeri, tapi sampai nyeri ringan. Peradangan tersamar adalah peradangan yang tidak terlihat dan reaksinya adalah setingkat biokimia. Periksa lab tidak masalah, kemudian normal semuanya, tetapi ada sesuatu yang dirasakan bagi yang peka, ini kok aneh ya, kok ini semakin lama, misalnya seminggu sekali pusing kepala, kenapa ya? Nggak apa-apa lah, nanti sembuh sendiri, besok lagi datang lagi, itu sedang terjadi peradangan tersamar. Kemudian yang kedua adalah peradangan akut. Nah, peradangan akut adalah peradangan yang sudah mempengaruhi fungsi. Bisa jadi kita masih baik-baik aja, kita masih bisa kerja, masih bisa mikir, masih bisa kemana-mana gitu. Tapi secara fungsi sebenarnya sudah terjadi gangguan. Gangguan tidur mungkin ya, dan rasanya nyerinya itu bisa ringan sampai sedang. Bisa diabaikan bisa, tapi sudah terjadi kerusakan nih. Kalau yang tersamar itu setingkat biokimia, tidak terlihat, kemudian nyeri akut itu sudah merusak fungsi atau fisiologi. Kemudian yang ketiga adalah nyeri kronis. Nyeri kronis ini adalah hasil dari nyeri akut yang tidak diatasi, atau bisa jadi yang sangat nyeri atau tidak nyeri terus, hilang timbul, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah manajemen tubuh kita ketika mengatasi nyeri. Dan setiap kali muncul, itulah sebuah kebaikan. Hipertensi adalah sebuah kebaikan. Kolesterol yang tinggi adalah kebaikan. Ada infeksi adalah kebaikan. Kebaikan tubuh sedang mencari keseimbangan karena ada sesuatu yang tidak seimbang di tubuh kita. Nah, ketika peradangan kronis itu bisa jadi tidak ada rasa nyeri karena sudah maladaptasi. Nah, kalau sudah maladaptasi, ya keseimbangan terakhir apa Bapak Ibu? Kematian. Kematian adalah manajemen manusia yang paling akhir, karena sudah tidak bisa lagi timbangan itu berbuat seperti itu ya. Ya, kita tahu bahwa kematian kita ada di tangan Tuhan, tetapi secara ilmu kita bisa melakukan pendekatan seperti ini. Nah, kita kan mendekatkan lagi bagaimana proses dari peradangan akut dan kronis. Oh ya Bapak Ibu sebentar ya. Jadi ada tanda panah Bapak Ibu di sini,
ada tanda panah yang saling kanan dan kiri, ke arah kanan dan kiri, ini sangat mempengaruhi. Saling mempengaruhi maksudnya ya. Tidak juga ketika akut terus bebas dari peradangan tersamar. Oh, terus peradangan tersamar itu terus terjadi sampai detik ini, Bapak Ibu. Kita menghirup udara banyak virus, banyak bakteri, keluar banyak polutan dan sebagainya. Kita terus sedang menjalani peradangan tersamar. Peradangan akutnya apa? Nanti kalau pencetusnya apa misalnya? Atau misalnya kita kurang tidur, misalnya saya kurang tidur kadang-kadang gitu, lupa menuang minyak gitu, minyaknya yang harus dituang ke mana, ke wajan, malah dituang ke wastafel. Itu terjadi karena memang sudah terjadi peradangan di tubuh saya. Atau Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda demikian ya. Jadi ada semacam respon tubuh yang membuat kita sadar, aduh, mungkin lucu ya diceritakannya Bapak Ibu, tetapi itulah tubuh kita, mempresentasikan apa yang tidak kelihatan di tubuh kita. Ya ada banyak cerita yang memalukan sih, tetapi ya situlah akhirnya disadari bahwa usia tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian kita lihat peradangan akut. Bapak Ibu, peradangan akut itu adalah peradangan yang datang secara tiba-tiba, bisa dengan intensitas yang tinggi sehingga nyeri sekali atau nyeri ringan. Nyeri ringan tapi sudah mengganggu gitu ya. Misalnya gastritis atau MAH. Itu kalau dibiarkan saja itu bisa berlanjut menjadi kronis, menjadi ulkus atau menjadi hal-hal yang lain. Hipertensi ya bisa, sangat bisa. Sekali lagi karena tubuh kita tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Infeksi virus dan bakteri, kalau kita tidak diatasi misalnya bakteri, kita tidak tahu bakteri yang masuk, batuk selama 3 bulan tidak diperiksa ternyata TB, ya kita mesti atasi dengan obat-obat kimia. Dan trauma itu macam-macam ya, trauma bisa jatuh, entah kebentur kepala atau dengkul, itu bisa menjadi kronis Bapak Ibu. Ya, kronis ini adalah semacam tadi adaptasi yang harus dilakukan oleh tubuh demi mempertahankan, demi survive gitu ya, demi survive untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu sebenarnya bagaimana kita merespon, misalnya yang paling mudah yang mana ya cara mengatasinya? Tentu ketika sedang terjadi peradangan tersamar. Waduh, kalau sudah peradangan kronis tidak punya harapan, tidak juga Bapak Ibu. Asal kita sadar, self awareness ya, wellness, kita sadar, maka kita bisa mengatasinya. Baik itu hipertensi, di otak kita itu hipertensi itu tidak seimbang. Apa yang tidak seimbang? Salah satu contohnya adalah ketidakseimbangan kalsium dan magnesium. Salah satunya. Obat hipertensi mungkin saya pernah cerita ya, ada kan kalsium blocker. Karena kalsium itu kontraksi, magnesium itu relaksasi. Maka sebenarnya kita bisa lebih banyak makan makanan yang mengandung magnesium tinggi. Tentu tidak hanya magnesium saja ya Bapak Ibu ya, vitamin B1, B12 yang merupakan makanannya sel syaraf sehingga dia bisa relaksasi seperti itu. Atau diabetes gitu. Diabetes bagaimana mengatur pola hidup, budaya hidup ya, bukan lagi pola tapi budaya. Kalau pola itu hanya sesaat, tapi budaya itu sustain gitu ya. Kemudian autoimun, kanker, depresi, gangguan jantung, hiperurisemi. Nah, bagaimana caranya? Mesti cari root cause atau akar masalahnya. Tidak tahu akar masalahnya, tidak masalah. Yang penting sadar bahwa terjadi peradangan. Ada banyak sekali tanaman-tanaman yang nanti saya akan paparkan yang memiliki fungsi anti radang. Nah, ketika Bapak Ibu menangkap ini, saya sangat berharap nanti seusai ikut kelas ini bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya, tetapi ini merupakan reminder saja. Nah, ini adalah proses inflamasi. Ya, ini adalah kulit luar, Bapak Ibu. Ini kulit luar. Kemudian ini lapisan kulit ya. Ini pembuluh darah gambarannya. Nah, ketika kita luka, ketika lecet atau di kebun gitu ya. Saya di kebun, balik-balik dari kebun, gatal-gatal bukan karena digigit, tapi karena luka. Gitu. Apa yang menyebabkan gatal-gatal? Nanti kita lihat. Nah, ini adalah luka. Kemudian ada bakteri-bakteri yang nempel. Kita lihat ada platelet ya, ada sel beku darah yang melepaskan protein pembekuan.
di tempat luka, Bapak Ibu. Nah, kemudian sel mast nih. Sel mast mengeluarkan faktor-faktor yang memediasi pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Ini sel mast. Sel mast itu ada di mana-mana, mereka berjaga ya, Bapak Ibu. Nah, pembuluh darah ini vasodilatasi, melebar, dan menyempit. Ini diatur oleh si sel mast ini. Dan pengiriman plasma darah datang. Plasma itu cairan darah selain sel darah merah. Kan kalau di ibaratnya sungai, sel darah merah itu ikan, airnya itu plasma seperti itu. Dan sel ke luka yang meningkat gitu ya. Jadi sel plasma ini mengalir ke sini dan meningkat sehingga menyebabkan bengkak karena ada plasma yang dialirkan ke sana sebagai sebuah tindakan keseimbangan. Nah, kemudian kita lihat neutrofil keluar dan mengeluarkan zat-zat untuk membunuh si patogen ini. Ya, ini adalah benda-benda yang akan merusaknya. Neutrofil keluar dan merusak atau memakan, ini fagositosis, itu memakan bakteri dan virus-virus yang masuk. Nah, ketika neutrofil dan sel mast dan semuanya bekerja, ini juga sambil makan ya, dan makrofag itu mengeluarkan sitokin yang menarik sistem pembuluh darah, sistem kekebalan, ke tempat tersebut. Itu ya. Jadi makrofag itu merangsang sitokin untuk datang untuk memberikan kesembuhan ya, merepair kelenjar jaringan seperti itu. Nah, proses inflamasi ini berlanjut sampai benda asing itu hilang dan luka diperbaiki. Kalau misalnya kita proses ini tidak terjadi, yang daya tahan tubuh kita tidak kuat ya infeksi gitu. Infeksi itu berarti kekuatan kebanyakan virus dan bakteri ini lebih tinggi daripada kekuatan kita. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sel-sel yang rusak, Bapak Ibu ya. Nah, sel-sel yang rusak ini juga masih punya kebaikan. Dia mengeluarkan zat yang namanya prostaglandin dan leukotriene. Yang di sini gambar ada sel saraf. Bayangkan saja ini ada sel saraf yang berserabut seperti itu, yang akhirnya punya reseptor, ya, punya reseptor untuk menangkap si merespon prostaglandin dan leukotriene dan histamin. Nah, sel-sel ini tidak perlu dihafal, tapi nanti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan relasi ya. Sel-sel ini biasanya kan memberikan respon ke saraf, lalu kasih tahu otak nyeri, gitu. Cepat sekali Bapak Ibu ya, kita bahkan tidak pernah sadar kalau sebenarnya ada kerja keras, kerja yang sangat cepat di dalam tubuh kita untuk memberi kabar, gitu, nyeri seperti itu. Nah, ini adalah sebuah sistem yang tadi saya katakan mikrokosmos yang sebenarnya melambangkan makrokosmos. Ada kerjasama satu sama lain, berbeda bentuk, tetapi mereka sangat solid, gitu ya. Harmonisasi terjadi. Jadi tadi apa? Homeostasis atau keseimbangan, harmonisasi dan otomatisasi. Otomatisasi ini adalah bagaimana respon otak itu nyeri, otomatis dia juga akan memerintahkan ini atas perintah otak semuanya. Kalau misalnya tidak sampai ke otak, misalnya refleks itu hanya sampai ke tulang belakang. Itu namanya refleks, gitu ya. Itu pun juga bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita boleh melihat ini, mengingat proses ini, kita boleh melihat betapa kita itu punya kekuatan, punya power untuk boleh melawan virus, gitu ya. Kalau pandemi kemarin ada badai sitokin dan sebagainya, itu karena memang kita sangat diliputi oleh rasa takut. Tadi saya mengatakan psikosomatis itu sangat mendominasi. Ada yang tambah drop, orang tua yang tambah drop karena semakin kesepian, tidak boleh kemana-mana, gitu ya. Ada juga sisi yang lain, harus berjuang melawan dirinya sendiri. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa kita itu kuat, gitu. Dan bagaimana kekuatan kita dibangun secara alamiah itu adalah sebuah
harmonisasi bahan-bahan alam. Tubuh kita itu alam. Daun-daunan itu juga alam. Itu akan klop. Memang tidak semuanya, tetapi ada hal-hal yang orang-orang tertentu yang tidak bisa juga mengkonsumsi herbal tertentu. Tapi bagaimana kita tahu kita mengkonsumsinya itu baik atau cocok atau tidak, tentu harus dicoba. Ya, inilah contoh yang lain ketika nyeri terjadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika nyeri itu datang, tentu betul-betul dirasakan. Apalagi kalau anak-anak ketusuk gitu ya, pasti akan teriak-teriak. Manifestasi rasa nyeri itu akan merintih, akan teriak-teriak, akan mengadu, dan akhirnya membuat orang lain menjadi tertarik gitu ya. Ya. Nah, dalam manajemen nyeri kita, kalau tadi peradangan secara mikro, secara detail, kita akan lihat yang kelihatan, Bapak Ibu. Jadi ada 5 tanda radang yang menolong kita bahwa ini sudah terjadi gangguan fisiologi atau fungsi dan bentuk, gitu ya. Kalau kronis berarti sudah mengalami gangguan bentuk. Nah, ada panas ketika kita radang, misalnya dicontohi ada rasa panas, ada nyeri, ada kemerahan, ada bengkak, ini karena plasma tadi yang datang ya. Kemerahan itu ya karena ada banyak pembuluh darah yang pecah, kemudian ada sel-sel darah merah keluar, dan terjadi gangguan fungsi. Dan ini adalah sesuatu yang kebaikan. Aduh, bagaimana ya kalau ada orang jatuh, waduh, baik nggak juga begitu gitu maksudnya ya. Tetapi bagaimana tubuh itu memberikan apa ya, memberikan mekanisme defense begitu kira-kira ya. Mekanisme defense yang menolong kita untuk waspada, lebih iya seperti itu. Dan menurut waktu atau kronologis, nyeri dibagi menjadi 2 ya, akut dan kronis. Ada yang membedakan sebelum 3 bulan itu akut, kronis. Tapi sekali lagi, perjalanan itu terus berlangsung Bapak Ibu ya, tidak bisa dibedakan hanya ya akut dan kronis doang gitu. Dan menurut prosesnya, nyeri dibagi menjadi 3, yaitu nyeri nosiseptik yang tadi kalau misalnya kegores itu apa namanya, itu nosiseptik karena ada sel nosiseptor atau sel-sel saraf yang tadi saya bilang memberikan rangsangan ke syaraf dan memberikan ke otak, itu nyeri nosiseptik. Neurogenik itu adalah melibatkan saraf, misalnya seperti pegel muskuloskeletal, itu pegel, itu neurogenik, atau nyeri yang sangat gitu ya, betul-betul memberikan, kadang-kadang sampai shock gitu, saking nyerinya itu sampai shock. Kemudian nyeri psikogenik itu adalah nyeri yang karena psikis, psikosomatis, seperti itu. Nah, ada dokter mungkin bertanya atau kita mikir, ini nyerinya tajam atau tumpul ya? Seperti yang di awal saya katakan ya, menyebar atau terpusat. Nah, tajam itu menunjukkan ada semacam proses yang di tempat itu, gitu. Di tempat itu ada sesuatu. Kalau tumpul berarti tidak fokus di tempat itu. Kemudian menyebar, sama nih ya, tajam, terpusat, tumpul, menyebar itu mirip-mirip 11-12. Terpusat itu bisa ditunjuk dengan jari. Misalnya, biasanya itu yang khas adalah 3 nyeri di dada kiri, itu tembus sampai belakang, itu bisa serangan jantung. Kemudian di ulu hati, tembus sampai belakang, itu biasanya kolik karena empedu. Dan di pinggang, tembus sampai belakang itu karena kolik karena ren atau apa namanya ginjal. Bisa jadi karena ada batu ginjal, kemudian yang empedu itu karena batu empedu. Nah, banyak sekali kasus Bapak Ibu, orang yang nyeri lambung itu dikasih obat lambung ternyata ada batu empedu, sampai batunya sudah membesar seperti itu. Nah, kemudian ada rasa nyeri seperti panas, kesemutan, lebih sensitif, menjalar, itu biasanya karena ada sesuatu terjadi di sarafnya. Biasanya saraf kejepit ya, atau HNP, itu biasanya langsung entah yang di sini atau di kaki. Kemudian ada juga nyeri alih. Nyeri alih itu adalah refer pain. Jadi kasus-kasus seperti serangan apendisitis itu ada nyeri alih. Nah, ini yang agak sulit ketika
kita sebagai tenaga kesehatan memeriksa gitu ya, karena harus di-compare dengan pemeriksaan yang lain. Dan nyeri setempat. Kalau nyeri setempat itu di mana di situ nyeri, ya di situ kelainannya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita blank, nggak tahu ini misalnya di sini, aduh, kadang-kadang di sini nyeri tadi kenapa ya nyeri, padahal tidak kebentur, tidak apa misalnya gitu ya. Nah, kita mesti pikirkan, oh radang. Yang paling gampang seperti itu. Dan skala nyeri itu bisa ada banyak cara mengukur skala nyeri ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya skala dari 1 sampai 10 itu kita bisa mengukur kita skala berapa. Seperti saya kasih contoh tadi, misalnya ada pasien mengatakan, dokter, kok aku tambah nyeri ya setelah minum herbal. Oh, oke, tahan tidak? Kalau tahan lanjutkan, kalau tidak tahan stop. Tahan. Setelah ditahan, ternyata nanti nyerinya menurun. Karena ternyata sedang terjadi proses peradangan karena serangan si herbal itu terhadap situasi atau organ yang mengalami peradangan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, ketika kita berbicara tentang harmonisasi atau otomatisasi, sekarang apa yang akan kita lakukan ketika otak kita atau kepala kita sakit, punggung sakit, pinggang sakit, seluruh tubuh kita sakit. Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menyeimbangkan, kita bisa beraktivitas. Nah, ada cara yang mungkin Bapak Ibu juga pernah lakukan, teman-teman, yaitu radang dilawan oleh radang. Bukan dilawan, diobati oleh radang. Bapak Ibu bisa kira-kira menebak apa itu? Bisa? Yuk, siapa yang bisa chat. Siapa yang pernah kerokan? Kerokan itu radang diatasi dengan radang. Siapa yang pernah cupping atau bekam, itu radang diatasi dengan radang. Keren ya? Ini kerokan dulu itu, Bapak Ibu, waduh, jadi bahan ejekan. Tapi setelah diteliti oleh seorang profesor di UGM, ya sudah. Yang suka mengejek kerokan, tidak lagi komentar. Nah, ini adalah sebuah proses yang alamiah, Bapak Ibu. Radang, seperti kalau misalnya kita menyembuhkan, pengen sembuh kan dipijit sakit kan ya, tapi kita enak. Ya, karena ini alamiah sekali. Atau misalnya, gini tidak kelihatan, tapi jadi gini, kalau misalnya ada orang yang sakit mah, oh ya, jeruk nipis dicampur air hangat. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Pernah ada yang protes, waktu itu saya seminar protes, dokter katanya sakit mah itu bisa disembuhkan oleh jeruk nipis. Dia yang menyarankan siapa, yang protes ke saya. Ya, kok ya akhirnya dia tidak menyadari bahwa radangnya sebenarnya sudah parah. Seperti itu, ya. Jadi ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang banyak sekali menolong. Tidak perlu ragu-ragu lagi untuk cupping. Biasanya kalau cupping itu atau bekam yang kering ya. Kalau di pemerintah memang dianjurkan yang kering itu. Saya pernah sekali waktu sakit kepala tidak sembuh-sembuh sampai jam 11:30 malam, saya telepon teman saya, seorang dokter yang ahli chiropraktik gitu, akhirnya dia datang 11:30 malam ke rumah, akhirnya saya di-cupping. Di-cupping-nya tuh nggak di-cupping di-cup gitu. Setelah di-cup dari punggung sampai pantat ditarik, jadi kayak kerokan tapi besar-besar gitu Bapak Ibu. Sakit sekali, tapi setelah itu saya bisa tidur. Nah, hal seperti itulah yang sebenarnya tubuh kita itu memberikan keseimbangan bagi dirinya sendiri. Keren ya? Ya, nah kita sampai kepada tanaman nih Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang menyukai tanaman, tidak asing lagi, ini adalah tanaman-tanaman yang sudah biasa dan tidak biasa bagi yang tidak pernah mengenal ya, tidak masalah, tidak masalah. Saya hanya ingin mengingatkan, pakailah tanaman-tanaman, rempah-rempah, herbal yang sudah dikenal. Karena ini keren Bapak Ibu. Kemarin itu saya mengajar online gitu ya, tenaga kesehatan di Jogja secara online, dan saya sangat senang karena mereka itu menceritakan sesuatu yang biasa. Kunyit,
meningkatkan daya tahan tubuh karena mereka harus mengedukasi masyarakat kan ya. Kemudian serai dan sebagainya, termasuk lengkuas. Lengkuas ini adalah painkiller alami yang sangat baik. Tentu kalau mau sendirian boleh saja, tetapi saya biasanya menganjurkan 2 atau 3 lah ya. Lengkuas ini painkiller yang sangat baik, selain dia juga afrodisiak. Daun sembung. Daun sembung ini memang agak jarang ya, tapi kalau di Bogor yang ke Bogor biasanya banyak. Kemudian sambung nyawa, ini jelas analgetik yang bisa untuk dipakai sebagai herbal first aid karena herbal first aid bagi anak-anak yang tadi saya sebutkan ya, untuk misalnya digigit serangga bisa, atau herbal first aid buat Bapak Ibu sekalian, ketika makan risol dalamnya ada cabenya, panas lehernya, tidak perlu minum banyak-banyak, tapi makan sambung nyawa langsung dingin, gitu ya. Bawang putih sudah sangat familiar untuk kita. Dia juga merupakan antiinflamasi dan painkiller. Tentu ini tidak langsung cespleng ya, tetapi bisa juga sih cespleng Bapak Ibu kalau jerawatan itu. Ini ditambah radang. Kalau jerawatan itu ketika ditempel bawang putih itu jadi tambah radang, tapi setelah itu kempes gitu. Karena bakteri-bakteri yang ada di situ ngelawan dulu, bakteri yang di kulit itu ngelawan radang kan, tapi setelah itu dimatikan oleh alisin yang ada di bawang putih. Kemudian, nah ini adalah tanaman-tanaman yang sangat dekat dengan nyeri pinggang karena gangguan infeksi saluran kemih. Tapak liman, meniran, tempuyung. Nah, sebelum melanjutkan, ada singkatan yang saya selalu ulang-ulang ya, 3J, 1C. Sebelum kita mengkonsumsi herbal atau rempah-rempah, kita mesti tetapkan tujuannya dulu, untuk apa, kemudian kenali jenisnya, kemudian jenis tidak cukup karena jenis itu, apanya yang mau dipakai, daunnya, batangnya, akarnya, buahnya, nah itu kita mesti kenali. Kenapa di awal saya bilang bahwa pakailah tanaman yang dikenal. Kemudian jumlahnya atau dosisnya, lalu jadwal atau kapan minumnya, dan bagaimana cara mengolah. Ini adalah hal yang sangat prinsip untuk kita pakai setiap kali kita mau memanfaatkan herbal. Ya, ini ada beberapa tanaman lagi yang sangat baik juga untuk infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu kan pasti sakit kan ya, pasti sakit. Kemudian obatnya sih sebenarnya hanya minum saja sih. Memang perlu kadang-kadang kalau ada infeksi ya bisa ditambahkan tapak liman, meniran, tempuyung, itu bisa sangat menolong, mereduksi atau membuat stres tubuh kita itu bisa turun gitu ya. Apalagi akhirnya pipisnya banyak. Kemudian kencur. Kencur dan bawang merah ini adalah resep dari Mbak siapa dulu ya di HMC. Itu adalah resep untuk nyeri tenggorokan atau batuk. Kalau batuk, kencur satu ibu jari, kemudian bawang merah 1 ibu jari diparut, kemudian diseduh dengan air putih hangat, itu akan sangat melegakan. Kalau saya biasanya langsung makan kencur sakit, tapi setelah itu enak, gitu, perih seperti itu ya. Nah, temulawak ini juga sangat baik untuk radang liver, untuk kolesterol tinggi. Saya pernah menuliskan di Instagram bahwa kolesterol itu tidak jahat, karena sebenarnya yang terjadi adalah terjadi peradangan sehingga kolesterol itu kasih tahu tubuh kita gitu, ada sesuatu yang terjadi, ada peradangan, dan di mana metabolisme kolesterol itu pusatnya di liver. Jadi temulawak ini bisa membantu untuk mengurangi peradangan tubuh dan menguatkan liver. Kemudian asam jawa ini kalau dicampur dengan kunyit menjadi kunyit asam dan bisa membantu mengurangi nyeri pada nyeri menstruasi saat mens gitu ya. Dan perlahan-lahan kurangi painkiller karena sebenarnya tidak salah sih kalau sewaktu-waktu ya, tetapi itu akan memotong. Oh ya, tadi ketika saya kelupaan bicara painkiller, tadi ada zat-zat yang keluar dari, maaf ya Bapak Ibu, lupa nih. Ketika ada jaringan yang rusak, ada zat yang dikeluarkan yang namanya prostaglandin, leukotrien gitu ya. Nah, oleh
oleh obat-obat sintetis itu di-dep gitu. Jangan keluar. Padahal itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, hebatnya lagi, ada tanaman-tanaman yang sudah diteliti yang mengkat prostaglandin juga. Ada beberapa saya kumpulkan, nanti saya akan informasikan ya Bapak Ibu. Saya ingat lagi, jadi kita perlu tahu juga supaya bisa memberikan solusi yang sudah biasa menggunakan painkiller nanti bisa direduksi. Brotowali juga merupakan tanaman yang berfungsi sebagai analgetik, sangat menolong untuk diabetes juga. Jadi peradangan kronis bisa dibantu oleh tanaman ini. Jeruk nipis tadi sudah disinggung ya. Daun sirih sangat baik juga untuk nyeri tenggorokan. Kemudian ketika direbus bersama dengan kunyit asam juga baik karena dia antiinflamasi. Kemudian kayu legi ini juga baik sekali untuk gastritis ya. Kayu legi itu bukan kayu manis, tetapi memang kayunya manis, tetapi ini akar. Kalau kayu manis itu batang, kulit batang. Kemudian daun salam ini juga baik, sifatnya diuretik. Sifat diuretiknya sangat membantu untuk mengurangi radang pada asam urat, juga membantu menstabilkan kolesterol, kemudian membantu menstabilkan hipertensi, gitu ya. Sekali lagi, tetap bahwa herbal itu ada dua efek samping, yang predictable dan unpredictable. Yang predictable adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa daun salam itu bersifat diuretik. Kemarin ada seorang peserta yang bicara begini, dokter, daun kelor itu ternyata ada efek samping loh, gitu. Oh ya, gimana? Efek sampingnya menurunkan tekanan darah. Efek samping bagi orang yang darahnya rendah, tetapi efek baik untuk orang yang tekanan darahnya tinggi. Sehingga kita sangat perlu mengenal sifat-sifat dari tanaman-tanaman ini. Lalu kita bisa lihat pegagan. Pegagan adalah tanaman yang sangat bersahabat, dan dia itu memperbaiki jaringan, memperbaiki kulit, memperbaiki jaringan di dalam tubuh, meningkatkan kognitif, gitu ya. Dan keempat-empatnya ini memiliki efek sedatif. Jadi yang ada gangguan tidur bisa mencoba, tetapi tidak semuanya sama gitu ya, atau bahkan tidak bisa karena ternyata ada hal yang lain lagi. Ya, pegagan memiliki efek sedatif. Pala juga demikian, tapi tidak boleh banyak-banyak. Pala itu mungkin seujung sendok teh ya, karena ketika terlalu banyak ada zat yang tidak baik dan akan merugikan tubuh kita. Demikian juga mahkota dewa. Mahkota dewa bijinya tidak boleh karena beracun. Ini pun juga harus sedikit saja ketika diiris-iris seperti teh, diseduh mungkin 3-5 jari. Membuat nyenyak tidur dan membantu menurunkan kolesterol. Sekali lagi, kenapa kolesterol turun? Karena peradangannya diatasi. Seperti itu ya. Kemudian kelor sudah tidak diragukan lagi. Dia juga ada efek sedatif untuk orang-orang tertentu. Sekali lagi Bapak Ibu, tubuh kita unik sehingga merespon tanaman-tanaman itu juga bisa sangat beragam. Kemudian ada daun sukun ini juga antiinflamasi. Ketika dicampur dengan tapak liman, daun sukun, pegagan, dan kelor itu juga sangat mengurangi nyeri sendi dan nyeri otot. Jahe sudah tidak diragukan lagi juga ya. Jahe, serai, kemudian daun pandan. Kemarin resep ini saya berikan kepada 3 oma yang menghadang saya, bukan menghadang, yang mengobrol dengan saya, dan akhirnya kita, biasa ya kalau ketemu oma-oma, apa kalau nyeri sendi, kalau nyeri otot, wah setelah itu mereka bercerita. Senangnya ketika bertemu dengan oma-oma, antusiasme untuk hidup sehat itu tinggi sekali, gitu ya. Kemudian cengkeh ini juga ada efek anestesi, kalau ada yang dokter gigi, ini minyak cengkeh oke ya. Tadi ada clove oil juga mengurangi nyeri. Kemudian daun sendok. Daun sendok ini sangat membantu untuk kasus sinusitis. Daun sendok bersama dengan kunir putih dan pegagan atau sambiloto. Itu juga sangat membantu kasus sinusitis. Kemudian bunga sepatu dikenal sebagai obat batuk ya. Dia juga dingin gitu. Bawang merah demikian juga mengurangi nyeri pada nyeri tenggorokan. Kemudian sirih merah apalagi rasanya pahit seperti sambiloto, tetapi cespleng. Ini kalau Bapak Ibu punya sirih merah itu ya, kalau sudah mulai nggak drop-drop gitu, bisa kunyah saja satu.
dikunyah seperti apa ya namanya? Seperti mengunyah sirih gitu, lalu ditelan. Saya belum pernah menelan, tetapi pernah merasakan apa namanya? Hasil rebusannya. Pahit, pahit seperti sambiloto. Nah, sambiloto apalagi sambiloto ya. Sambiloto itu antivirus dan rupanya sambiloto ketika kemarin pandemi dan sirih merah itu menjadi andalan. Sirih merah dengan rasa pahitnya itu ternyata cukup menarik karena ada seorang perawat yang bercerita ketika sudah mulai ada gejala-gejala dia makan sirih merah ketika di swab negatif. Ya, itu cerita-cerita masa pandemi ya. Kemudian kunyit, temu mangga dan kunir putih. Temu mangga atau kunir putih dan kunyit putih. Temu mangga dan kunyit putih berbeda ya. Bagi yang belum tahu, ini perbedaannya. Kalau temu mangga kunir putih itu seperti kunyit, tetapi warnanya lebih krem, sedangkan kunyit itu orange, dan temu gombyok itu kunyit putih, kemudian aloe vera. Ya, kemudian serai. Serai ini juga sangat familiar ya di rumah. Kemudian lada juga, ini semuanya agen-agen antiinflamasi yang bisa kita andalkan di rumah. Nah, ini adalah daun karuk. Daun karuk adalah daun mirip-mirip sirih, tetapi sangat baik sekali untuk asma, untuk gangguan tenggorokan, nyeri tenggorokan, tinggal kumur-kumur saja. Kalau kita orang tua ya tahan gitu ya. Demikian juga daun jintan, ini juga untuk sariawan, anak-anak yang sariawan atau kita juga oke. Kemudian daun saga ini juga untuk nyeri pada mulut karena sariawan. Tentu ini juga higienitas mulut juga harus dipertahankan. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Presentasi saya sudah selesai. Kita akan tanya jawab. Baik, silahkan Bapak Ibu yang akan menanggapi, bertanya, boleh dibuka speakernya. Ya, Bu Kenti Wirawati, ya silahkan. Selamat malam dok, saya mau tanya. Ya, selamat malam. Kita tuh tahu dari mana ya kalau satu herbal itu boleh dikombinasikan atau tidak gitu. Terus dosisnya itu ketika dikombinasikan apakah 1:1:1? Biasanya saya amannya sih gitu. Atau ada beda-beda ya? Itu sih dok. Ya. Jadi pembelajaran di herbal medicine class ini mengacu kepada asuhan mandiri. Asuhan mandiri adalah sesuatu yang bisa dilakukan sendiri. Dan nanti besok akan dibagi bukunya yang belum punya. Nanti ada buku saku yang akan menolong kita untuk melihat takarannya, gitu ya. Yang kita pakai adalah memakai ukuran tubuh kita sendiri, 1 jari, 2 jari, gitu ya. Kemudian 1 jimpit, satu jumput. Apa yang akan kita pakai? Kemudian pakai herbal yang kita kenal sekali lagi. Jadi kalau kita mau coba-coba, maka kita mesti cari. Dan kita mesti mengenali misalnya dua-duanya seperti tadi ya, tapak liman, meniran, dan tempuyung. Itu tiga-tiganya itu diuretik, berarti sebagai peluruh kencing. Jadi ketika kita mau minum, tentu ini mesti belajar sih. Tidak ada instan untuk kita tahu bahwa itu bakal begitu. Kita harus membaca seperti itu. Nah, 3 tanaman ini adalah diuretik. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk diminum malam hari. Karena apa? Tidak bisa tidur. Nah, itulah hal-hal yang praktis yang bisa kita aplikasikan di rumah untuk kita boleh mengenali tanaman-tanaman tersebut. Untuk kombinasi, hampir semua yang di dapur aman. Gitu ya. Seperti misalnya kayak lada dengan kunyit, keren kan itu, karena kandungan peperin yang ada di lada mengikat kurkumin untuk mengurangi peradangan gitu. Misalnya atau serai dan jahe dan daun pandan itu keren juga itu. Udah enak, wangi, sehat pula seperti itu. Jadi selalu saya berpesan gunakan herbal yang dikenal. Jangan gunakan yang tidak dikenal. Sehingga itu akan mengamankan diri kita sendiri. Demikian, Mbak. Terima kasih dok. Oke, thank you pertanyaannya. Ada lagi?
Dok, Regis. Halo. Halo Mbak Legis. Aku mau lanjut nanya yang kolesterol. Misalkan kan udah Oke. pakai nih herbal. Abis itu gimana caranya kita biar tahu si herbal itu cocok dengan ini mengatasi radang kita ya dengan kolesterol tinggi tadi itu gitu, Dok. Itu kan sekarang aku dengan kolesterol tinggi aku kemarin habis cek itu agak-agak ya itu tadi pas banget nih ikut kelasnya dokter Prati, nyeri-nyerinya tuh muncul kayak kebas-kebas kayak gitu di tubuh tuh jadi kayak muncul-muncul gitu rasa-rasa nyeri kadang-kadang di malam hari. Nah itu aku udah ikutin resepnya dokter Prati yang jagung itu sama daun salam tuh. Nah, tapi kan emang kalau herbal tuh emang efeknya nggak bisa instan ya, Dok ya. Biasanya kan nggak langsung kelihatan tuh. Nah, kita tahu bahwa itu mempengaruhi kadar kolesterol kita membaik itu gimana, Dok, kira-kira? Oke, thank you Mbak Legis. Yang pasti cek laboratorium. Tetapi saya akan berikan resep satu lagi ya. Mudah-mudahan ini menolong. Udah ada kertas? Udah ada kertas? Udah. Dicatat? Oke. Siap. Jadi gunakan rempah-rempah yang ada di dapur untuk membantu peradangan secara keseluruhan. Yang pertama adalah lengkuas 2 jari. 2 jari. Ya. Kemudian jahe 2 jari. Kemudian kunyit 2 jari. 2 jari adalah ukuran yang standar. Ya. Kemudian daun pandan 3 lembar. Pandan 3 lembar. Daun salam 3 lembar. Oh ya, ada semua nih. Ada Ya semua kan? nih. Gampang kan? Ada. Kemudian serehnya 5. Kalau yang sejari-jariku ini 5, tapi kalau yang gede-gede 3. Enggak, kecil-kecil di kebun ya biasanya. Sereh 5. Oke. Tambahkan kayu manis. Nah, 2 ini yang jari. susah. Kayu manis 2 jari. 2 jari itu maksudnya 2 batang. Iya. Oh, 2 batang yang sebesar ini gitu. 2 Udah berapa, batang. Mbak? 7 atau 8 ya? 7 macam atau 8 macam herbal itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak ada yang kelewatan deh setelah jahe. Lengkuas, 6 ya? jahe. Iya. Oke, tambahkan cengkeh. Oh, cengkeh. Cengkeh boleh 5. 5. Kalau yang 5 dulu deh. Karena kadang-kadang ada juga yang belum bisa cocok. Nah, airnya 1,5 liter, Mbak. 1,5 liter. Air direbus bersama dengan yang kering-kering. Apa tadi? Kayu manis kering ya. Oh, yang lainnya disiram aja ya? Tunggu dulu. Jadi kayu manis dan air direbus bersama-sama sampai mendidih. Sedangkan yang lain-lainnya dicuci bersih dan ditumbuk, diiris-iris. Oh, ditumbuk, diiris. Ada yang ditumbuk, ada yang diiris. Setelah mendidih, masukkan, Mbak. Oke. Ya, setelah mendidih, masukkan, kecilkan api, kemudian biarkan 15 menit. Nah, itu diminum untuk seharian. Oh, gitu. Jadi selewat 15 menit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kecil apinya ya. Apinya kecil selama ini, sampai mendidih ya? Iya. Oke. Ini udah benar nggak, Dok? Gampang. Lengkuas, jahe, pandan, salam, serai, kayu manis, cengkeh. Ya. Ada kunyit. Oh, kunyit. Kunyit. Iya, makanya aku tadi kayaknya kelewatan. Putus suaranya Mbak Legis. Kunyit 2 jari juga. Siap. Oke. Besok praktek ya. Meramban. Besok praktek terus ceritain ya. Airnya berapa banyak, Ini tiap hari. Ya? Tiap hari atau gimana, Dok? 1,5 liter Mbak Rahma tadi. Iya, 1,5 liter. Oh, Mbak Kenti. Mbak Kenti langsung ditulis. Thank you, Mbak. Nah, itu kan banyak nih resep-resepnya Dokter Prapti. Yang ini, terus ada yang daun salam, terus ada juga yang jagung. Nah, minumnya baiknya gimana? Diselang-selingin tiap hari atau gimana?
Tapi Mm-mm. terlalu Kalau semangat minum herbal tiap hari semuanya dibuat. minum herbal harus diatur ya, tetap tetap harus Mm-mm. diatur. Kalau misalnya Mbak Legis mau konsentrasi untuk satu macam, konsentrasilah selama 2 minggu berturut-turut supaya Oke, tahu 2 minggu. hasilnya. Mm-mm. Supaya tahu hasilnya. Setelah Oke. 2 minggu, nanti seminggu 5 hari saja. Oke, 2 minggu terus 5 hari nanti dicatat. Nah, terus satu lagi, tidak perlu cemas dengan kolesterol. Tidak perlu cemas dengan kolesterol, karena sebenarnya asal kita menjaga. Karena ada orang-orang yang memiliki kadar kolesterol sendiri, dirinya itu tinggi. Karena sebenarnya kolesterol yang ada di tubuh kita itu kembali ke tubuh kita, yaitu ada di cairan empedu. Sehingga metabolisme kita itu memang mungkin kolesterolnya tinggi. Jadi tidak perlu cemas, justru kecemasan itu nanti malah bisa mendrive gangguan-gangguan yang lain sebenarnya. Siap, Oke? Dok. Iya, Dok, benar. Karena saya juga dari kecil tuh ada asma, jadinya anxiety-nya agak tinggi. Karena khawatirannya tinggi ya biasanya kalau anak-anak asma nih. Oke. Gitu, Oke, Dok. mudah-mudahan Siap. bisa membantu ya. Iya, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Di chat ada yang ini ya. Pak Taufan ya, bila untuk nyari akut sakit gigi, saran terbaik untuk manfaatnya. Oh, oke. Sakit gigi, oh tadi tidak ada daun binahong. Sakit gigi bisa dengan daun binahong. Daun binahong itu, tetapi kembali lagi bahwa sakit giginya itu sakit gigi seperti apa. Kalau misalnya pulpitis tentu harus diatasi ke dokter. Tetapi untuk mengurangi nyeri gigi yang benar-benar nyeri banget itu bisa pakai daun binahong. Daun binahong dicuci lalu digulung lalu digigitkan begitu. Kemudian kumur-kumur VCO ya. Jadi oil pulling pagi hari. Kemudian memakai sikat gigi yang kecil itu loh, yang kecil seperti sikat botol tapi kecil khusus untuk sela-sela gigi. Itu mungkin sangat diperlukan untuk kita membuang kotoran-kotoran yang tersisa. Dan kumur-kumur, ada banyak pilihan sakit gigi. Ya, dengan daun binahong yang dilinting kemudian digigitkan, kemudian bisa juga kumur-kumur rebusan daun sirih, kemudian kumur-kumur air garam, dicampur daun sirih juga oke, supaya nanti bisa dirasakan. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi. Ya, oke? Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Ya, ada pertanyaan. Nyeri lambung baiknya minum apa kalau nyaris setiap hari kambuh? Maaf. Ya, oke. Jadi, thank you Budia. Jadi, dievaluasi saja. Dan hindari antasid ya. Hindari antasid kalau bisa. Kurangi, betul-betul kurangi, karena itu sangat merusak pada masa yang akan datang. Ibu bisa mulai mengkonsumsi tepung Garut, bubur Garut atau irut, atau kalau tidak ada irut itu sagu. Yang asli, tepung sagu. Jadi tepung sagu diseduh air dingin supaya larut dulu, ya sedikit saja airnya. Kemudian disiram air panas mendidih. Itu nanti akan seperti lem. Nah, itu baik sekali untuk lambung. Kemudian mulai kalau misalnya air panasnya itu direbus dengan kunyit, itu juga sangat baik karena ada agen antiinflamasi di kunyit itu supaya bisa perlahan-lahan untuk memberikan terapi ke lambung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulai biasakan mengunyah sayur yang segar, yang raw. Saya tidak tahu bisa tidak ya. Kemudian klorofilnya atau dihisap-hisap. Kalau misalnya itu betul-betul dihisap, dihabiskan untuk ditelan dulu. Kalau misalnya seratnya itu bisa ditelannya ditelan, kalau tidak
seperti ini loh, apa namanya, daun kenikir. Daun kenikir itu kan kita direbus ya, itu kan agak keras kan ya kalau kita makan. Saya kalau ngerebus tidak lama jadi cukup lihat. Itu klorofil di dalam daun itu sangat baik sebagai antiinflamasi di pencernaan. Kita tahu produk klorofil itu ya diambil dari klorofil tanaman, tapi kita coba ambil dari tanaman yang asli. Mungkin itu Bu Diah, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang progres lagi, silakan bisa berkabar. Kemudian Bu Erni berhubungan dengan mengkonsumsi herbal, jika masih ada obat dari dokter penurun tekanan darah, bagaimana baiknya untuk mengatur minumnya? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali karena ada banyak sekali orang yang memiliki dilema demikian ya. Obat hipertensinya apa? Mungkin saya perlu tahu. Nanti boleh dilanjutkan Japri ya atau di grup boleh. Karena herbal yang akan diberikan harus bersesuai gitu. Jangan sampai bersinergi sampai akhirnya malah membuat drop, tetapi bersinerginya itu betul-betul bersinergi untuk membuat stabil. Dan boleh bersama-sama tetapi beda waktu. Maksudnya boleh bersama-sama dalam satu hari minum herbal dan minum obat kimia paralel, tetapi dikasih waktu. Kemudian untuk kebas di telapak kaki ada rasa sakit dari bagian belakang pinggang sampai kaki dan telapak kaki yang mengganggu adalah rasa panas. Nah, ini berarti ada sesuatu di syaraf nih sepertinya ya. Oke. Kalau memang ini adalah di satu orang yang sama, saya perlu informasi lebih banyak. Tetapi kalau orang yang ini adalah masalah yang kedua ini tidak ada hipertensi, jamu yang tadi saya kasih Mbak Legis bisa dipraktekkan, ya. Kemudian tentu ini perlu pemeriksaan lebih lanjut karena kemungkinan ada sesuatu di pinggang nih. Ya, saran saya itu sih Bu Erni. Baik, terima Oh kasih, iya Dok. Mbak. Ya, sama-sama. Sehat ya Bu. Oh ini ada X4G dan atorvastatin. Oh berarti ini ada ininya ya, ada kolesterolnya Bu? Masih di mute Bu? Ibu masih di, ya. Ya, mohon maaf. Kalau yang keluhan hipertensi itu keluhan suami, Dok. Memang awal mulanya itu kolesterolnya tinggi, lalu tekanan darah juga sebenarnya tidak terlalu tinggi, masih di bawah 150, tapi memang yang bagian bawahnya yang cenderung tinggi ke arah 90 gitu, Dok. Lalu oleh dokter spesialis penyakit dalam, dia diberi obatnya X4G sama atorvastatin itu. Tapi mau berusaha untuk herbalnya gitu, untuk digabung ya, untuk di-mix seperti apa, untuk dengan minum obat seperti itu. Oh oke. Baik, sepertinya livernya yang harus dibereskan. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung. Nanti kita lanjut di grup ya Bu ya. Nanti Mas Punto bisa bantu. Mbak Indah, betul kenikir yang bunganya pink atau agak keunguan ya, betul sekali aromatik dan enak dilalap. Betul sekali, ini keren untuk saluran cerna. Oke, Bu Pratidok, untuk nyeri kronis, apakah resep tadi bisa digunakan? Bisa. Saya sejak kecil punya berbagai alergi, saat ini semua jari tangan sudah deformasi, setelah radang, RA, pada waktu itu internet menduga ada autoimun dan menyarankan pengobatan. Oke. Wah. Oke. Ya, ini radang kronis yang memang step by step ya. Resep tadi bisa, tetapi untuk kasus ibu ini sepertinya perlu ada tambahan seperti cabai Jawa, kemudian kapulaga. Oke, kita lanjut nanti ya, Bu Pratiwi ya. Kita bisa dilanjutkan Japri atau di grup yang bisa di-share di grup silakan. Kalau yang mau Japri juga silakan. Oke. Iya, Mbak Ita, halo. Penting sekali dengan berdamai dengan diri sendiri dan pastinya untuk menemukan solusi. Bu Christine, untuk mengatasi flu sampai ada sakit di dahi atas hidung untuk anak pakai apa? Oh iya, ini flu-nya itu karena batuk kan ya? Karena batuk ya? Oh, nggak batuk karena flu ya? Karena flu itu berarti
kemungkinan ada timbunan di sinus itu. Kalau untuk anak-anak bisa menggunakan pegagan dan kunir putih. Pegagan dan kunir putih ini sangat baik untuk anak-anak, kecuali meningkatkan daya tahan tubuh. Dia juga memberikan antiinflamasi yang cukup bermakna. Dan kalau sudah lama, itu perlu telaten, perlu tekun, karena biasanya tidak hilang tiba-tiba, tidak sembuh tiba-tiba. Seperti itu. Untuk mengatasi nyeri karena penyakit kanker. Oke. Kanker adalah situasi yang tidak mudah, dan beberapa tanaman obat yang biasa saya berikan untuk mengatasi nyeri pada kanker adalah keladi tikus, kunir putih, rumput mutiara, dan sambiloto. Tergantung juga kekuatan tubuh orang tertentu ya, orang tersebut seperti itu. Dan tanaman-tanaman itu ada yang memang terbantu, tertolong. Di samping itu juga karena herbal itu tidak hanya ansi herbal kan ya, bukan segalanya, dan yang lain-lainnya mendukung. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya, Bu Sandra. Kemudian, oke, Bu Dewi, daun pegagan itu pegagan yang tadi di materi saya, yang sobek. Jadi bukan pegagan air ya, tetapi pegagan darat gitu. Itu yang kalau misalnya kita melihat di lapangan, pegagan itu yang dipakai. Oke, ini ada satu lagi untuk sinusitis. Sinusitis itu menggunakan daun sendok, kemudian kunir putih, dan sambiloto. Sambiloto atau pegagan. Kalau sinusnya sudah sangat berat, itu menggunakan sambiloto. Kebetulan saya punya teman yang memang cukup berat, ketika di foto itu udah penuh, udah kayak kolam renang, di mana-mana kolam renang gitu ya, penuh dengan air gitu. Lalu lendir gitu, lalu saya berikan tanaman-tanaman tersebut 3 minggu atau 4 minggu kemudian bersih. Dan itu saya juga sangat senang ya. Tanaman-tanaman kita ini hebat luar biasa. Untuk dosisnya bisa kalau yang kering, nanti di grup saya mungkin akan lebih detail ya untuk memberikan dosis-dosisnya. Kalau Simplicia gitu ya, kalau Bapak Ibu punya Simplicia atau tanaman-tanaman kering tanaman mau menggunakan tanaman segar bisa saja. Nanti kita lanjutkan 2 minggu ke depan. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri Bapak Ibu. Kita akan akhiri kelas kita malam hari ini. Ini masih ada lagi ya. Kalau haid itu, kalau nyeri haid itu kalau bisa sebelum haid sudah minum. Karena kalau sudah haid itu agak tidak bermakna gitu ya. Karena itu jadi effort. Jadi udah kebanjur nyeri, gak repot gitu. Kemudian kalau tanaman kering dan yang segar itu dua-duanya efektif, tergantung tujuannya apa, kemudian tersedia atau tidak, seperti itu. Oke Bapak Ibu, nah kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Kalau tadi kita sudah dibuka dengan doa, kita akan tutup dengan doa, kita bersyukur, kita diberi waktu. Tadi ada jaringan yang keluar masuk ya, ada internet yang agak down gitu ya. Tapi secara umum kita sudah melaluinya, dan saya juga selalu bukan was-was sih kalau misalnya nanti drop, padahal kita sudah menyediakan waktu gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat sesuai yang diharapkan. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akan ketemu di WA Group 2 minggu ke depan, dan kita akan tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Masing-masing berdoa mulai. Amin. Nah, saya mau izin buka kamera, boleh? Oke. Aduh, ini yang belum pernah ikut kelas. Wah, Mbak Ip.
Oma Dori, apa kabar? Bu Selamat Mia, malam dong. ini halo Mbak Chandra, Mbak Restu Yunita, close ya. Oke deh, baik. Sebentar ya, tahan sebentar. Ini yang tukang fotonya amatir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kelas Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi kita ya. Ya. Selamat malam, selamat istirahat. Malam, Makasih, Dok. Dok. Banyak Terima kasih. supaya Makasih, nggak Dok. pegel-pegel. Makasih, Dok. Ya, Terima kasih dong. tutup ya. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Makasih. Iya, sama-sama. Malam.